Sebelum acara dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung saya dalam menjalani CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal, sudah memberikan saran, motivasi, dan dukungan, dan juga kepada rekan-rekan guru yang sudah membantu saya dalam melaksanakan kegiatan di CGP Angkatan 7. Saya menjalani CGP Angkatan 7 tanpa bantuan panjenengan semua tidak akan berhasil. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua selayang pandang tentang modul 1.1 sampai 1.4. Acara yang ketiga materi, nanti antara lain di modul 1.1 ada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita membaca basmalah bersama. Ya, terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada diseminasi pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua selayang pandang tentang modul 1.1 sampai modul 1.4. Itu tadi pelajaran yang saya dapatkan ketika saya pertama kali ikut CGP Angkatan 7. Pertama saya harus belajar banyak sekali, terutama membuat kanva, karena sebelumnya saya belas tidak tahu cara membuat kanva. Yang kedua, kemudian saya berusaha agar materi yang disampaikan di CGP Angkatan 7 di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu dapat kita resapi bersama. Maka saya memilih untuk membuat puisi. Ya, ini yang kedua. Ya, ini rangkuman dari modul 1.1 sampai 1.4. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik adalah panuntun. Kemudian harus menghamba pada murid, dan yang ketiga guru ibarat petani. Kita kepada murid harus tahu potensi apa mereka, dan ini sebutan yang Ki Hajar Dewantara sebutkan. Ing maksa sung tulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani.
Kita sebagai guru diminta bisa, di depan bisa, di tengah bisa, di belakang bisa. Nanti akan kita bahas pada sesi yang ketiga, yaitu di sesi materi. Ini selain pada dulu tentang prinsip-prinsip perubahan asas trikon, kontinuitas, konvergensi, konsentris. Karena zaman sekarang sama zaman kita belajar sangat berbeda. Nah, ini yang kita dalami. Nilai-nilai guru penggerak kalau bisa itu pertama kita harus berpihak pada murid, bukan murid yang berpihak pada guru. Ya, yang kedua reflektif, mandiri, kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Ya, ini. Kedepannya murid itu mau kita jadikan apa? Sekolah itu bagaimana nanti, maka kita harus mencetuskan visi yang ada di sekolah kita. Visi itu bagaikan kita membayangkan lukisan yang masih kosong. Seperti ibaratnya juga kita ingin meraih sebagai bintang penunjuk arah. Nanti mau dibawa kemana sekolah kita itu. Ya, pada saat ini guru harus memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan potensinya. Bakat minatnya anak itu nanti apa? Coba nanti kita akan mengupas di susunan acara yang ketiga, yaitu poin materi. Di situ kita akan mengupas tuntas. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai modul 4 tentang membuat keyakinan kelas, terus tentang teori disiplin dan teori hukuman, saya baru sadar ternyata ketika kita mendisiplinkan murid harus kita membuat keyakinan kelas dulu sebelum anak-anak itu nanti harus berbuat ABCD. Dan kita harus ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Brontomulyo. Untuk selanjutnya materi makna kata disiplin. Disiplin yang terlintas di pikiran kita itu orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ini biasanya yang ada di benak kita. Ketika kita mau mendisiplinkan murid, nanti biasanya murid harus tata tertibnya terpenuhi, harus teratur sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan di sekolah. Dan ketika disiplin tersebut dilanggar, terkadang kita secara spontanitas anak tersebut tidak disiplin, kemudian kita suruh anak tersebut melakukan, misalkan kamu tidak disiplin ketika belajar, anak tersebut kemudian kita suruh untuk mengulangi tulisan yang mereka buat. Ternyata ada tulisan yang tidak sesuai, mungkin hurufnya misalnya menulis membantu menjadi membantu. Nah, karena sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah kita katakan kepada mereka, kemudian tiba-tiba sekarang kamu harus menulis tulisan membantu sebanyak 20 kali. Nah, itu termasuk dengan disiplin dengan cara menghukum secara spontanitas. Kamu kok rame terus? Kamu harus diam, duduk di depan sendiri atau berdiri di depan kelas. Itu mendisiplinkan murid, tetapi dengan cara hukuman. Mendisiplinkan murid bagus, tetapi ini coba disiplin berbentuk konsekuensi.
disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ketika anak tersebut melanggar aturan yang ada, melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, melanggar peraturan yang sudah menjadi kesepakatan di kelas, nanti anak tersebut, oh kalau saya tidak sesuai kesepakatan kelas, nanti saya akan mendapat sebuah aturan yang harus saya lakukan. Itu contoh dari disiplin. Untuk selanjutnya, ya mohon maaf, ini tadi layarnya agak kurang pas. Ya, ini tadi dari bentuk disiplin ini dalam budaya positif kita dihadapkan disiplin berbentuk konsekuensi. Kita memberikan konsekuensi, tetapi ketika memberikan konsekuensi tersebut harus sudah ada kesepakatan yang ada di kelas. Ini agar disiplin tertanam pada murid, namanya dengan restitusi. Ya, agar tertanam di murid, namanya restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari dikutip Charles Gosen tahun 1996. Ini pemecahan untuk murid yang melanggar disiplin, tidak dengan hukuman tapi dengan restitusi. Restitusi itu tadi murid secara sadar diri mereka akan mematuhi peraturan yang sudah dibuat di kelas, mematuhi peraturan yang sudah menjadi kesepakatan mereka. Dengan cara seperti itu nanti murid akan sadar diri, mereka akan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka akan kembali ke kelas lagi dengan karakter yang sudah mereka sepakati bersama. Berarti kalau saya melanggar, nanti saya akan memperoleh konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tinggal yang disepakati di kelas tersebut. Kemudian setelah mereka tahu, terkadang sebagai guru kita juga harus mencarikan solusinya biar mereka itu sadar diri kalau mereka itu terlambat. Sekolah misalkan, kenapa alasannya mereka terlambat? Terus bagaimana nanti dorongan hati mereka agar murid tersebut tidak terlambat lagi? Kita akan menggalinya itu nanti dalam segitiga restitusi. Sebentar, ya ini tadi restitusi dulu, kata dikutip dari Gosen, agar mereka menjadi lebih kuat lagi ketika mereka melanggar. Langkah-langkahnya, langkah-langkah penerapan dari segitiga restitusi. Dalam menerapkan disiplin di kelas ataupun disiplin di sekolah, agar budaya positif tersebut tertanam baik di jiwa mereka, bukan karena keterpaksaan, bukan karena guru mereka, bukan karena dilihat oleh
Bapak Ibu guru, bukan karena mereka takut dengan aturan yang ada. Dengan cara segitiga restitusi, mereka akan secara sadar diri mematuhi peraturan yang sudah mereka sepakati. Cara yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, ini tujuannya menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan, atau ketika belajar anak tersebut tidak memperhatikan guru. Ketika hal tersebut dilakukan oleh anak, salah satunya kita memanggil anak tersebut. Dalam memanggil tersebut, nanti kita secara pribadi, secara terbuka, agar anak tersebut mengungkapkan kenapa hal tersebut mereka lakukan, padahal sudah ada di kesepakatan kelas. Contohnya ini, misalkan ada anak yang coret-coret di buku mereka ketika bapak atau ibu guru sedang mengajar. Kita menstabilkan identitasnya dulu, biar anak tersebut tidak takut, biar anak tersebut tahu kesalahan mereka. Contohnya yang pertama, kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita memberi anak tersebut itu rasa aman dulu. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Endingnya, ketika mereka sudah mendengar kata-kata yang menyejukkan hati mereka, mereka akan tentram hati, tidak takut. Oh, ternyata bapak serta ibu guru itu tidak langsung menghukum saya. Ternyata mereka tahu kalau saya berbuat seperti ini karena kekhilafan saya. Ada lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian bapak ibu guru bisa bercerita, dulu pas Pak Joko waktu duduk di kelas 3 seperti sekarang ini, Pak Joko itu juga pas ngantuk sekali. Pas pelajarannya itu Pak Joko itu bosan karena pelajarannya sudah siang. Terus kemudian bapak gurunya atau ibu gurunya yang menerangkan pada saat itu tidak ada gregetnya, hanya bapak ibu gurunya tersebut berbicara terus. Kemudian untuk mengalihkan ngantuk, Pak Joko coret-coret saja, Pak Joko gambar-gambar di buku tulis saja, seperti itu. Pengalaman kita waktu dulu bisa kita tularkan ke peserta didik kita. Tetapi dengan menularkan tersebut, ya, kita diharapkan, ya, ketika kita menularkan pengalaman jelek kita, bahwa kita juga manusia tidak sempurna, kita nanti akan yang kedua nanti juga. Selain itu juga kita bisa menyelesaikan ini. Jangan khawatir, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Kalau kamu kadang membuang sampah sembarangan, kamu pasti bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Kalau kamu sudah lakukan itu rutin, nanti, ya, itu nanti buatlah anak menjadi tentram dulu. Ada lagi, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalkan ada dua anak yang saling berantem, kemudian saling menyalahkan, ini mungkin kata-kata yang pas ketika menstabilkan identitas anak tersebut. Bapak ibu guru tidak tertarik siapa yang salah, makanya kamu berdua itu jangan saling menyalahkan.
Jangan kalian berdua itu nanti mencari pembenaran diri, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kalian. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Ya. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Baiknya ada. Validasi tindakan yang salah. Guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Mereka mengeluarkan isi hatinya pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa. Ini guru itu seolah-olah merasakan apa yang dialami siswa tersebut. Jadi siswa tersebut itu tidak merasa Pak Guru saja enak. Lah saya yang merasakan. Saya tadi yang diejek teman saya. Saya kan juga marah. Saya tadi kan buang sampah itu nggak pas. Harusnya saya buang sampah di tempat sampah, tapi tadi tidak masuk. Tadi saya coret-coret di kertas, Bapak Ibu guru aja menerangkannya tidak memakai yang menarik, tidak memakai alat peraga, hanya ngomong saja, hanya berbicara terus, ya saya jadi ngantuk. Nanti kalau saya tidur juga dimarahi. Ya mending saya coret-coret, kan saya tidak membuat rame. Nah itu tadi mungkin gejolak hati mereka. Dengan adanya validasi tindakan yang salah, mereka akan mengeluarkan, mereka akan mengungkapkan isi hati mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Nah, guru mengeksplor murid tersebut. Padahal kamu selain bisa mencoret-coret, misalkan kamu juga bisa di situ menjahili temanmu, atau nah seperti itu. Bisa apa lagi mungkin? Iya Pak, saya selain mencoret-coret, saya juga bisa tidur. Setelah tidur mungkin saya bisa biar rame, saya bisa menjahili teman-teman saya. Lah gitu. Nah ini membobokkan muridnya, biar muridnya itu merasa dia itu benar. Tindakan yang salahnya itu apa, tapi itu benar. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lah itu menggali kenapa kok sampai mereka itu berbuat salah, padahal mereka tahu kalau itu salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu ketika mencoret-coret itu nanti merugikan kamu loh. Bukumu jadi kotor. Kamu kalau ditanya Bapak Ibu guru tidak tahu karena sedang diterangkan. Kamu juga rugi waktu karena kamu dari rumah niatnya untuk belajar, tapi sampai di sekolah kamu hanya bermain. Tetapi kita akan menggali, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya apa? Ini ketika ada dua orang murid yang saling mengolok-olok, saling mengejek, nah, saling bullying yang terkenal sekarang itu, saling mengejek, mungkin kriwil kamu. Nah, itu nanti contoh pada segitiga restitusi yang akan diterapkan. Contohnya mengatasi masalah tersebut. Ya. Contohnya itu tadi, kamu aslinya itu bisa berbuat lebih jelek lagi, tapi kamu tidak melakukan itu, sudah contoh yang bagus loh.
Nah, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pertanyaan pemantiknya. Apa bayanganmu? Coba sebentar. Nah, ini nanti menggali mereka. Murid itu nanti mau bagaimana nanti? Contohnya, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Apa bayanganmu tentang pembelajaran di kelas yang menyenangkan? Kemudian mereka mengungkapkan bayangan mereka. Kelas yang ideal itu seperti ini, Bu. Kelas yang membahagiakan itu kalau Bapak Ibu gurunya itu selalu bernyanyi di awalnya. Kelas yang berbahagia itu kalau nanti muridnya tidak bisa itu, nanti muridnya diajari, diberikan cara yang lebih mudah, ada alat peraganya yang menyenangkan. Kelas yang ideal dan mungkin mereka akan mengeluarkan di pikiran mereka tentang bayangan mereka. Kok sampai tadi mereka melakukan kesalahan? Berarti mereka itu inginnya kelas yang mereka maksud seperti apa? Contohnya lagi, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, dengan cara seperti itu anak akan berpikir, apa kamu ingin menjadi anak yang sukses? Pasti jawab mereka, iya, saya ingin menjadi anak yang sukses. Lah, kalau kamu ingin jadi anak yang sukses, apakah dengan cara-cara ini tadi? Misalkan kita sebutkan kesalahan mereka. Apakah dengan cara kamu tadi membuang sampah sembarangan itu nanti apakah menjadi akhlak orang yang sukses? Orang yang sukses itu tidak hanya nanti pekerjaannya itu bagus, uangnya itu nanti banyak. Orang yang sukses itu kalau orang tersebut berguna bagi keluarganya, berguna bagi lingkungannya, berguna kepada orang lain. Nah, kalau kamu tadi membuang sampah sembarangan, lingkunganmu bagaimana? Bersih atau tidak? Kan itu tidak berguna kamu melakukan tersebut. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tersebut tetap fokus pada gambaran tersebut. Setelah tahu kesalahan mereka, arahkan agar mereka tetap fokus ke tujuan mereka. Saya ingin menjadi orang sukses, Pak. Ya, kamu bisa menjadi orang sukses, tapi kamu kalau di kelas ya memperhatikan Bapak Ibu guru, jangan mencoret-coret di kertas. Perhatikan mereka. Lah saya ngantuk, Pak. Lah kenapa kok kamu mengantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Mungkin dengan cara-cara kita memberikan solusi tersebut, anak tersebut akan sadar diri. Mereka akan sadar akan apa yang mereka lakukan. Oke, Pak. Ketinggalan pun dimungkin lah. Oke. Lali ya. Nenek mungkin nek lali Pak. Nggih, Pak, sing niku nggih. Setelah segitiga restitusi, kenapa kok mereka bisa sampai seperti itu? Kenapa mereka kok sudah tahu hal tersebut salah tapi tetap mereka lakukan? Terjawab di 5 kebutuhan dasar manusia. Karena setiap manusia itu
kebutuhan dasarnya penguasaan. Mereka ingin menguasai. Mereka ingin menguasai. Menguasai apa? Ya mungkin dalam berteman mereka ingin menjadi yang nomor satu. Jadi mereka mungkin berbuat usil agar teman yang lain menjadi mau bergabung mereka, jadi takut pada mereka. Mereka tadi mencoret-coret kertas. Mereka ingin menunjukkan kalau saya itu sudah bosan untuk belajar, ingin meluapkan penguasaan mereka. Ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Mereka itu ingin diterima, mereka itu ingin diberi kasih sayang. Ketika mereka melakukan kesalahan, dengan kita tidak menghukum mereka secara langsung, mereka, oh ternyata saya di sini diterima oleh Bapak Ibu guru, saya diberi kasih sayang. Dengan rasa seperti itu, mereka akan sadar diri akan perbuatan mereka. Ini contoh dari disiplin positif. Kemudian bertahan hidup. Ini tadi juga bertahan dari ngantuk. Biar anak tersebut tidak ngantuk, pelampiasannya mereka mencoret-coret di kertas. Tapi tindakan mencoret-coretnya itu juga salah. Ini juga dalam bertahan hidup. Salah satunya bagi anak tersebut, kalau di kelas ya bertahan dari ngantuk, biar tidak ngantuk dengan cara coret-coret tersebut. Tapi cara yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai. Kesenangan mungkin salah satunya ketika belajar, sudah di kelas, sudah saatnya dibimbing, sudah saatnya bekerja kelompok, ternyata malah usil sendiri, membuat pesawat terbang, diterbangkan. Itu juga mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kesenangan dan kebebasan. Dunia saya, mungkin dunia mereka kan masih dunia anak-anak, masih suka bermain. Nah, dengan adanya mereka menerbangkan pesawat ketika masih di kelas, mereka saling menggambar untuk mengkreasikan bakat mereka. Mereka memenuhi kesenangan sama kebebasan mereka. Tapi kita sebagai guru, sebagai petani, yang diibaratkan kita itu sebagai petani dalam sawah, dalam filosofi diajar Dewantoro, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima itu wajar dimiliki oleh setiap orang. Tapi kita harus menguatkan anak-anak agar mereka memperoleh 5 kebutuhan dasar manusia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak melanggar etika, dengan cara yang sesuai dengan aturan. Ya, untuk selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Kita flashback kembali ke materi yang awal. Ternyata peran guru penggerak dengan adanya 5 peran guru, nilai-nilai guru penggerak ini meminimalkan siswa tersebut untuk melakukan kesalahan di kelas, agar kelas terlihat kondusif, agar kelas berjalan dengan baik, agar kelas nyaman. Ini contoh-contoh nilai dari guru penggerak, yaitu yang pertama berpihak pada murid. Contohnya berpihak pada murid, memberi soal ya sesuai dengan takaran mereka. Biar nanti lama mengerjakan, nanti saya kasih KB-nya sesuai, tapi nanti soalnya yang sulit,
padahal belum pernah diajari tahapan soal yang dari mudah dulu langsung diberikan soal yang sulit. Nah, itu berpihak pada murid. Terus ketika mengajar, kita awali dengan wajah kita yang terlihat cerah dulu di hadapan murid. Kita sudah merasa kita siap menerima mereka, kita siap untuk menyambut mereka. Dengan diawali wajah kita yang ceria, mungkin diawali dengan apersepsi, dengan bernyanyi, dengan diawali menyapa mereka, dengan melihat wajah mereka dengan semangat. Itu murid sudah sudah nyaman dulu ketika mau belajar. Mereka sudah siap untuk belajar. Mereka tidak akan bosan, mereka tidak akan jenuh ketika menerima pelajaran dari kita. Mungkin kita bisa salah satunya dengan berpihak pada murid seperti itu. Misalkan ada murid yang sudah biasanya kan pelajaran pertama itu matematika. Ya, sudah bosan, matematika itu sulit. Ya, dengan persepsi, dengan anggapan yang seperti itu, ketika kita langsung memberikan pelajaran apa yang ada di materi, terkadang siswa sudah merasa bosan dulu. Mungkin dengan tindakan mereka yang tidak sesuai, ada yang mencoret-coret, rame sendiri, gaduh dengan teman-teman mereka, ngobrol sendiri. Itu cara mereka melampiaskan kebebasan mereka. Nah, dengan berpihak pada murid, contohnya ketika mau pelajaran matematika, kita mau menghitung keliling lingkar, apa itu? Keliling persegi panjang, kita bisa pakai bernyanyi dulu. Misalkan dengan nada yang mereka sudah tahu. Misalkan ada menanam jagung. Ayo kawan, kita belajar hitung keliling, sangatlah mudah. Nah, terus kita masukkan ke situ. Ukur panjangnya, ukur lebarnya, ukur panjangnya, ukur lebarnya. Nah, setelah diukur, kita jumlahkan. Hitung keliling, mudah caranya. Nah, seperti itu. Dengan berpihak pada murid, karena anak-anak di SD, terutama yang kelas rendah, kelas 1, 2, 3, itu paling senang dengan bernyanyi. Nah, kita bisa menyisipkan materi di situ. Nah, yang kedua, refleksi. Refleksi itu ketika kita sudah mulai belajar dan selesai, kemudian kita merefleksikan diri kita. Tadi pelajaran yang saya berikan ke murid-murid tadi, kok kayaknya ada beberapa murid yang sudah saya ajar maksimal, tapi yang di sebelah pojok sana kok belum ya, kok masih belum bisa menjawab ya pertanyaan yang saya berikan. Setelah saya merefleksi tadi, ternyata pelajaran ini tadi dapat diterima murid dengan baik. Besok saya akan mencoba cara yang ini lagi, coba dengan melakukan bernyanyi. Mungkin lain waktu saya melakukan dengan memberi alat peraga apa yang mereka membuat wow kepada anak-anak. Jadi suasana kelas akan kondusif. Yang ketiga, mandiri. Nah, ini ketika kita melaksanakan pembelajaran, ada murid yang tidak sesuai, misalkan kita dengan mandiri memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Kita panggil mereka dengan melakukan segitiga restitusi tadi, atau mungkin mempunyai ide apa di kelas ini. Lah, mungkin di kelas ini ada gambarnya hewan, kemudian di kelas ini mau saya buat nanti tugas-tugasnya, nanti biar lebih menarik, nanti saya akan pakai kertas warna dengan menempelkan
hiasan yang sudah dibuat oleh murid seperti yang di belakang itu, itu. Kemudian kolaboratif itu nanti berarti saling bekerja sama, nggak hanya guru saja, sesama murid juga diajak berlatih kolaboratif, diajak untuk bekerja kelompok agar mereka terbiasa untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat dengan baik, kemudian agar mereka juga terbiasa untuk berbicara dengan orang lain. Ya, untuk yang kelima inovatif. Ya, yang kelima inovatif ini dengan kita mempunyai ide atau mempunyai gagasan agar pembelajaran yang akan dilakukan itu nanti menarik. Dari nilai-nilai guru-guru ini sangat sekali berpengaruh pada budaya positif yang akan tercipta di sekolah ataupun di kelas. Peran guru-guru di sini diajarkan agar dapat memainkan peran-peran pemimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing, dan guru harus terus mengembangkan diri menjadi teladan nilai-nilai kebajikan. Karena pada zaman sekarang ini tidak hanya dituntut anaknya itu pintar, tetapi juga prima, berakhlak mulia. Salah satunya itu yang pada zaman sekarang ini sangat sekali dibutuhkan. Yang selanjutnya dari nilai dan peran guru penggerak, nanti kita akan memposisikan kita sebagai guru. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dengan memposisikan kita sebagai guru, nanti ada 5. Yang pertama, penghukum. Guru yang penghukum itu nanti seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini harus kita hindari posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum. Contohnya, patuhi aturan saya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah saja, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Dan itu contoh dari seorang penghukum, sudah menjadi, sudah memvonis kepada siswa, ya, kamu selalu yang salah, kamu selalu yang terakhir mengerjakan soal, pasti kamu yang selalu membuat onar. Dan itu sudah di pikiran murid, sehingga mereka itu terkadang, saya sudah dicap guru saya seperti ini, sudah memvonis kepada siswa, ya, kamu selalu yang salah, kamu selalu yang terakhir mengerjakan soal, pasti kamu yang selalu membuat onar. Dan itu sudah di pikiran murid, sehingga mereka itu terkadang, saya sudah dicap guru saya seperti ini, sudah dicap jelek. Nanti anak tersebut sudah di hati mereka, sudah merasa tidak berguna. Jadi mereka mau mengubah dari hal yang jelek ke hal yang baik, itu nanti terkadang menjadi sulit. Guru sudah seperti ini. Nah, untuk yang kedua, membuat merasa besar. Oh iya, untuk yang penghukum ini tadi tidak hanya secara verbal, secara fisik pun juga ada. Kembali lagi ke poin 1. Kamu salah ya, tidak mengerjakan PR. Sekarang kamu membersihkan kamar mandi sampai bersih. Kamu salah ya, datang ke sekolah tidak tepat waktu. Nanti kalau pulang kamu harus pulang
mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini nanti membangkitkan hati mereka itu menjadi merasa sangat bersalah. Mereka merasa sendiri kalau itu karena dia, karena murid tersebut. Contohnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa? Kok kamu berbuat seperti itu? Kamu sangat mengecewakan hati Bapak. Jangan diulangi lagi. Ya. Dengan cara tersebut itu murid akan tersentuh hatinya. Tetapi lama-kelamaan murid tersebut itu akan berpikir kalau dia itu akan bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kamu kok terus saja berbuat salah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kamu kok terus saja berbuat onar di kelas. Kalau kamu lakukan seperti itu, Bapak merasa sedih sekali. Nah, itu contoh dari kegiatan merasa bersama. Contohnya lagi di situ, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu contoh dari pembuat rasa bersama. Yang ketiga, guru memposisikan diri sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu kan ketika mengerjakan selalu Bapak bantu. Ayo. Yang selanjutnya ya, contoh selanjutnya ya sudah, kali ini tidak apa-apa, santai, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini memposisikan diri sebagai teman. Tapi kegiatan tersebut kalau guru menjadi teman, ini terkadang mereka akan terbiasa dengan hal tersebut. Sehingga kalau guru tersebut nanti sudah tidak perhatian lagi, sudah tidak memposisikan diri lagi sebagai teman, anak tersebut terus akan curi perhatian, cari-cari perhatian dengan berbuat yang negatif juga bisa. Yang keempat, pemantau. Dalam guru memposisikan kontrol sebagai pemantau, guru sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kamu ya, apa yang telah kamu lakukan? Dan guru memposisikan kontrol sebagai pemantau, guru sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kamu ya, apa yang telah kamu lakukan? Bapak sudah menghitung kamu dalam 2 hari ini. Kamu sudah 5 kali jahil kepada temanmu. Coba sanksi atau konsekuensinya apa coba? Kalau kamu sudah 2 kali datang terlambat. Itu contoh dari guru sebagai pemantau, menghitung berdasarkan catatan, menghitung berdasarkan data yang sudah mereka lakukan. Jadi di pikiran mereka itu, oh saya kemarin terlambat. Nanti bisa membuat image anak tersebut, saya
seorang anak yang terlambat, tidak disiplin. Posisi yang kelima. Nah, ini posisi yang terbaik. Yang kelima, guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut apabila diperlukan. Berarti ketika kita mengarahkan siswa yang tidak disiplin, yang sudah melanggar kesepakatan kelas itu dengan cara manajer, tetapi terkadang kok siswanya seperti ini ya, mungkin bisa kita perlakukan guru mengambil posisi kontrol sebagai teman, atau juga nanti guru agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut apabila diperlukan. Berarti ketika kita mengarahkan siswa yang tidak disiplin, yang sudah melanggar kesepakatan kelas itu dengan cara manajer, tetapi terkadang kok siswanya seperti ini ya, mungkin bisa kita perlakukan guru mengambil posisi kontrol sebagai teman, atau juga nanti guru selain sebagai teman, guru juga bisa mengambil kontrol sebagai pemantau. Jadi contoh-contoh dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dalam sebagai manajer, kata-kata yang biasa diucapkan yaitu kita mengeluarkan dulu agar murid bisa mengeluarkan isi hati mereka. Apa yang kita yakini, kembalilah ke keyakinan kelas kita. Kan di kelas kita sudah ada keyakinan kalau belajar harus tertib, ketika belajar jangan bermain sendiri, memperhatikan dulu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita tawarkan ya, anak tersebut itu mempunyai pendapat. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Coba contohnya, kalau kamu tidak membuang sampah sembarangan, berarti bagaimana sikapmu? Baik atau tidak? Kalau baik, mengapa kok itu baik? Oh, gini Pak, kalau saya membuang sampah di tempatnya itu baiknya. Membuang sampah sembarangan, berarti bagaimana sikapmu? Baik atau tidak? Kalau baik, mengapa kok itu baik? Oh, gini Pak, kalau saya membuang sampah di tempatnya itu baiknya, berarti saya menjaga kebersihan Pak. Ya betul, berarti saya bertanggung
tanggung jawab Pak, tidak buang sampah sembarangan. Iya, mereka akan mengeluarkan alasannya harus membuang sampah itu di tempat sampah. Lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa rencanamu kalau kamu kok sering datang terlambat? Mereka akan mempunyai ide sendiri. Oh, biasa tidak terlambat itu kalau itu tidak boleh terlalu lama. Terus kalau nonton TV mungkin ya, karena saya nonton TV terus berarti saya nonton TV-nya harus dikurangi. Mereka bisa mencari solusi sendiri. Kita akan mengajarkan kepada murid tersebut menjadi anak yang bertanggung jawab, bisa mencari solusi sendiri. Membaca tentang sifat-sifat benda itu ada 3. Benda apa saja? Benda coba apa samaran? Ada. Apa lagi? Cair. Siapa yang bisa satu lagi? Iya, benda gas. Oke, tadi kalian sudah tahu. Sekarang kita akan membuktikan yang Pak Joko yang ini nanti benda padat, benda cair, atau benda gas. Sekarang Pak Joko akan membawa spidol. Yang tahu tunjuk jari. Spidol, benda apa ini Brian? Benda padat. Benar kok tidak? Benda padat itu kalau kita masukkan ke toples bentuknya tetap menjadi spidol, nggak berubah menjadi toples bentuk. Kalau Pak Joko masuk ke dalam ember, jadi apa? Jadi tetap. Kalau Pak Joko masuk ke nah ini coba tadi Pak Joko amati, kok kamu gambar terus ini kok kamu gambar. Jadi lagi ya. Coba perhatikan. Nah, coba kalau dimasukkan ke dalam tas nanti
buatlah yang nyaman. Ternyata kamu gak hanya mencoret-coret tok. Terus yang kamu lakukan tadi apa? Dia membuang sampah sembarangan. Boleh kok tidak membuang sampah sembarangan? Ya, harusnya sampah dibuang kemana? Iya, kalau sampahnya dibuang di tempat sampah nanti kelasnya loh. Kalau iya nanti kalau sampahnya dibuang sembarangan kelasnya menjadi kotor. Nyaman tidak untuk belajar? Tidak nyaman untuk belajar. Berarti besok boleh nggak membuang sampah sembarangan lagi? Oke, sudah tahu ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Terus jangan sampai pas pelajaran tidak fokus. Siap ya? Oke, sekarang boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar tentang teknologi yang diterapkan di kelas membuat lebih nyaman belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ini menjadi anak yang berkarakter, karena yang kita utamakan itu karakter bangsa ini agar sesuai dengan P5 dengan kesepakatan yang kita buat baik di sekolah ataupun keyakinan yang ada di kelas. Nanti anak-anak akan secara sadar dan mematuhi peraturan yang sudah mereka sepakati. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas, kok masih ada anak yang terlambat? Nanti di modul 1.4 kita akan belajar tentang tahapan segitiga restitusi. Bagaimana nanti biar anak yang terlambat itu secara sadar diri mereka itu tidak mengulangi apa yang mereka
Terus biar sampai coklatnya habis. Berarti coklatnya yang dipunyai Kevin berapa? Yang dipunya Ririn berapa? Berarti biar nanti mulai. jangan diulangi lagi. Udah masuk kelas, besok jangan diulangi.
karena sudah selesai tes, tempat duduknya akan kita ubah. Tidak seperti ini. Kita ubah melingkar lagi. Setuju atau tidak? Bahagia atau enggak? Kalau belajar dengan bahagia, nanti kalian juga harus lebih memperhatikan. Jangan tempat duduknya diubah terus malah jadi buyut. Siap? Siap belajar dengan bahagia? Siap belajarnya nanti dengan tertib? Belajarnya nanti disiplin? Sesuai dengan kesepakatan kita dulu. Misalkan kalau belajarnya sedang belajar, sedang diterangkan, sedang belajar bersama, ore-orean sendiri bagaimana? Bagaimana? Siap? Oke, sekarang berarti tasnya dibawa. Nanti mejanya akan kita tata dulu. Yuk, ke depan dulu semua.